Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda sekalian, berjumpa dengan Ibu Ramadanis, Guru Matematika MTSN 2 Solo. Pada video ini kita akan belajar koordinat kartesius. Untuk bagian pertama ini, kita akan membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Materinya Ibu ambil dari buku Departemen Pendidikan Nasional, Kurikulum 2013, Revisi 2017. Untuk kelas 8 semester 1. Sebelum pembelajaran dimulai, Ananda Ibu harapkan berdoa terlebih dahulu. Utamakan doanya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga wabah yang melanda negeri kita ini bisa segera pergi dan kita diberikan kesehatan. Mohon untuk fokus mendengarkan video ini dan jangan sambil mengerjakan yang lain. Dengarkan video ini dengan seksama sampai selesai. Dan jika ada tugas, maka silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar, semoga kita segera dapat menikmati belajar tatap muka di kelas. Tujuan pembelajaran kita adalah Ananda Ibu harapkan dapat memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Di SD Ananda sudah belajar bagaimana membuat koordinat kartesius. Caranya, buat sumbu X yang mendatar ini, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Perpotongan sumbu X dengan sumbu Y ini titik 0,0. Artinya sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 0. Ke kanan dari 0 pada sumbu X bernilai positif dan ke kiri bernilai negatif. Untuk sumbu Y ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Jika satu peta kamu gunakan untuk satu satuan, maka ini kita skalakan ke kanan. Maka untuk peta berikutnya yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Dan arah ke kiri bertanda negatif satu petanya, berarti mulai dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Begitu juga untuk sumbu Y. Diberikan titik Q. Amati perhatikan yang Ibu lingkar. Titik Q ini adalah 2,3. Kenapa muncul 2,3? Angka 2 koordinat X. Kemudian angka 3 koordinat Y. Jadi membuat koordinat titik mulai dari X, Y. Perhatikan di sumbu X. Ini titik Q ini, kamu perhatikan arah sumbu X berada angka 2, maka X-nya 2. Kemudian perhatikan ke arah sumbu Y, ada angka 3, berarti Y-nya 3, maka titik 2,3. Selanjutnya untuk titik P. Ini dia titik P. Titik P ini berada di sumbu X-nya -2, sumbu Y-nya 1, maka titiknya -2,1. Sekarang coba Anda perhatikan, Ibu buat lagi titik di sini, misalnya Ibu kasih nama titik R. Nah, berapa koordinat titik R?
yaitu sumbu X-nya adalah min 3, sumbu Y-nya adalah 3. Maka ini adalah min 3,3. Coba kamu cari titik yang Ibu buat ini PQRS. Benar guys, kasih nama titik S. Nah, berapa koordinatnya? X-nya berapa? Diperhatikan ke sumbu X, yaitu min 5. Perhatikan ke sumbu Y, yaitu min 1. Berarti S-nya adalah min 5, min 1. Coba lagi, selanjutnya, titik T. Misalnya Ibu ambil di sini. T. Nah, berapa titiknya? X-nya adalah 4, Y-nya adalah min 2. Nah, itu Anda sudah bisa ya membuat koordinat titik pada koordinat Kartesius. Nah, untuk koordinat Kartesius ini tadi dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Maka, daerah ini terdiri dari 4 bagian. Namanya kuadran 1. Mana daerah kuadran 1? Terletak di atas sumbu X, di kanan sumbu Y. Ini namanya kuadran 1. Maka kalau Ibu lihat di sini, perhatikan untuk titik yang di kuadran 1 adalah titik Q. Kemudian untuk kuadran 2 berada di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y. Untuk kuadran 3 berada di bawah sumbu X dan di kiri sumbu Y. Dan yang di kanan sumbu X dan juga di bawah sumbu Y, di bawah sumbu X dan di kanan sumbu Y namanya kuadran 4. Ingat, kuadran bukan kuadrat. Dia ada 4 kuadrannya. Nah, kalau titik T berada di kuadran mana? Kuadran 4. Terus kalau kuadran 2 mana saja titiknya yang ada di sini? Yaitu titik R dan P. Kalau kuadran 1 titik Q. Kalau kuadran 3 yaitu titik S. Coba kamu perhatikan koordinat Kartesius yang ada di sini. Ada 8 titik A, B, C, D, E, F, G, H. Mana titik yang berada di kuadran 1? Jadi untuk kuadran 1, kuadran 1. Mana titik yang di kuadran 1? Yaitu titik A dan B. Kalau kuadran 2, nah kuadran 2 adalah titik C dan D. Kalau kuadran 3, titik E dan F. Kalau kuadran 4, itu titik G dan H. Itu baru kuadrannya. Kalau titiknya, coba titik A, kita lihat titik A, X-nya berapa? Perhatikan ke arah sumbu X nih, titik A ya. Yang ini, perhatikan, ini titiknya. Perhatikan titiknya, bukan yang diperhatikan tulisan A-nya, tapi perhatikan titiknya. Titiknya di sini, perhatikan yang dekat A itu yang warna yang tebal. Nah, lihat ke arah X, angkanya adalah 3. Lihat ke arah Y, angkanya adalah 6. Maka titik A berapa? 3,6. Coba kalau titik D, perhatikan titik D. Perhatikan arah sumbu X min 6. Perhatikan arah sumbu Y 5. Maka titiknya min 6,5. Kalau titik C, X-nya min 4, Y-nya 3. Coba lagi, kalau titik H, berapa X-nya? 6. Berapa Y-nya? Min 5.